Kita bedakan dulu, karena semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi, kan itu persoalannya. Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict, tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Nah, problemnya kemudian adalah ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Kemarin Pileg itu sampai yang namanya Kapolda segala macam juga mengoperasi saya, tapi emang gue pikirin, ya macam-macam lah ya. Sampai hari ini kita hadapi, nggak ada urusan. Jadi mungkin gini, apa sih bicara pupu papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan nih kita ini kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar, iya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong, nah gitu. Karena hampir tidak ada, hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi replikasi, repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh Mulyono. Karena 16 menteri yang ada di kabinet itu kabinet second, bukan kabinet zaken. Ya, jadi sulit kita berharap dari situ. Mana banyak yang stunting lagi. Ya kan? Jadi persoalan kita ada pada Jokowi. Jokowi harus kita akui seorang ahli strategi ulung. Mau nggak mau, iya kan? Kita harus akui. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekatnya, iya kan? Kita bedakan dulu, karena semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi, kan itu persoalannya, kan begitu. Nah, Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang udah level dewa. Pak SBY kalah. Pak SBY dulu pakai ilmunya Bill Clinton, ya. Kalau Jokowi udah pakai ilmunya Obama dan lebih lagi, ya. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini, termasuk PDI Perjuangan, yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali, lalu menapaki tangga politik secara baik dengan mentalitas yang baik. Kan itu kita tertipu semua. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi, which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya, ya. Yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa Pak SBY ini, pada saat presiden punya pesawat kepresidenan, jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain,
untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modar. Semua BUMN karya itu sudah mau mati. Karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur. Ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan pada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Nggak ada itu, ya. Nah, problemnya kemudian adalah ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa, ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu. Ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN tuh bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Iya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari 2 hari jadi anggota partai, langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya. Jadi, dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer. Dengan kata-kata yang hampir sama. Akunnya private, no likes. Ya kan? Video cuma 1 atau 2. Atau posting-posting hal-hal yang nggak berkaitan dengan orang yang komen. Ya, sampai kita harus mengebalkan diri nih supaya emang gue pikirin lu itu aja. Malah saya nganggap itu sebagai olahraga jempol. Blok. Kita bedakan dulu, karena semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi, kan itu persoalannya. Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict.
Nah, problemnya kemudian adalah ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat.